Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan, yaitu pada alur ruang kolaborasi topik 4. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Zone of Proximal Development peserta didik. Kelompok 2 terdiri dari Radia Setiawan, Siti Ummul Khairati, Safira Danesti, Rustanti Widyaningrum, dan Sarifah Fadila. Untuk uraian masalah yang akan dibahas, pertanyaan yang pertama yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Uraian masalah yang dibahas, pertanyaan kedua, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran ZPD pada peserta didik? ZPD sebagai suatu teori yang menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual dengan potensial peserta didik, sehingga diperlukan bantuan orang lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Pengaruhnya terhadap proses pendidikan adalah memudahkan mencapai tujuan pembelajaran melalui penerapan teori ZPD tersebut. Kesiapan mengajar dengan penerapan teori Vygotsky terkait ZPD diantaranya kemampuan guru untuk memahami serta menganalisis keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, ZPD adalah pembelajaran untuk memecahkan permasalahan yang diberikan kepada siswa dengan bantuan guru secara bertahap. Mulai dari bantuan guru yang banyak, kemudian semakin sedikit, hingga akhirnya peserta didik mampu memecahkan permasalahan yang diberikan secara sendiri atau mandiri. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran ZPD adalah dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka guru dapat menentukan cara untuk memperlakukan atau memberikan bantuan bahkan tantangan kepada masing-masing peserta didik. Tanggapan saya adalah pembelajaran dengan Zone of Proximal Development merupakan proses belajar oleh peserta didik dengan bantuan orang lain seperti teman sejawat atau orang yang lebih ahli untuk meningkatkan kemampuan peserta didik maupun mencapai capaian pembelajarannya. Pembelajaran dalam Zone of Proximal Development ini membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan kognitif maupun psikomotornya dan meningkatkan motivasinya untuk belajar. Lalu tanggapan kedua yaitu mengenai kesiapan dalam pembelajaran dengan ZPD tentunya memerlukan pemahaman mengenai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, baik dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, maupun politiknya, maupun profil belajarnya juga. Dengan perbedaan ini, sebagai pendidik perlu mempersiapkan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Menurut saya, pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan proses belajar peserta didik dengan bantuan seseorang, dalam hal ini seorang pendidik atau teman sejawat, untuk meningkatkan atau mencapai kemampuan maksimum dari peserta didik yang bersangkutan. Pembelajaran dengan memperhatikan ZPD akan membantu peserta didik dalam meningkatkan fokus dan motivasi belajarnya. Pada dasarnya, ZPD setiap peserta didik berbeda-beda. Namun, sebagai pendidik tentunya harus mampu dan siap untuk menyesuaikan rencana pembelajaran dengan ZPD peserta didik tersebut. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berkelompok sehingga antar peserta didik dapat berdiskusi serta saling membantu. Menurut saya, pembelajaran pada Zone of Proximal Development yaitu pembelajaran yang memperhatikan perkembangan aktual dan potensial peserta didik dengan memberikan bimbingan atau pengawasan dari orang yang lebih ahli hingga peserta didik mampu belajar dengan mandiri. Hal ini juga dapat dilakukan oleh teman sebaya yang lebih mengetahui informasi atau materi yang terkait. Untuk pertanyaan yang kedua, kesiapan mengajar dengan memperhatikan Zone of Proximal Development yaitu pemahaman guru dalam penerapan pembelajaran ZPD. Hal ini dapat
dapat dilihat dari hasil guru melakukan observasi terhadap perkembangan peserta didik setelah di tingkat potensial atau masih di tingkat aktual. Kemudian guru dapat memetakan tingkat zone of proximal development peserta didik. Persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada zone of proximal development yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki dari kelompok kami memiliki persamaan pendapat yang sama di mana pembelajaran dalam zone of proximal development dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman peserta didik. Kami tidak memiliki perbedaan pandangan yang mendasar terkait pemahaman zone of proximal development. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada peserta didik yang dimiliki. Dari kelompok kami memiliki persamaan pendapat yang sama, yaitu dalam mempersiapkan pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD perlu memahami karakteristik masing-masing peserta didik. Dengan mengetahui hal tersebut, maka guru mengetahui di tahap mana peserta didik berada dan sejauh mana bantuan yang diperlukan peserta didik tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.